Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Ngasah di Pojok Ngasah. Malam ini kita coba buat mulai lagi dari awal. Jadi mungkin saya mengkhususkan untuk udahlah kita bicarain yang simpel-simpel aja, yang dasar-dasar aja. Oke. Banyak dari teman-teman yang bertanya masalah batu asa. Terlebih untuk kita fokuskan untuk malam ini adalah mempersiapkan batu asa. Ada yang bertanya, Bang, batu asa itu perlu diratain apa enggak? Batu asa perlu di flatin apa enggak kalau bahasanya? Itu ada dua pendapat. Pendapat pertama, kita memerlukan batu itu di flatin untuk mendapatkan sudut sempurna. Jadi sudut sempurna seperti yang nanti akan kita bahas lagi. Sudut sempurna misalnya untuk sembelih misalnya 15-17. Untuk mendapatkan sudut sempurna itu ya kita tentu dapat flat. Dapat memerlukan batu yang flat. Jadi kita di bilah itu lebih gampang buat nyudutinnya. Tapi pendapat yang kedua, kita nggak perlu ngeflat. Terlebih untuk yang mata-mata konveks. Mata konveks seperti kita tahu, mata konveks seperti ini ya, yang kayak gini. Nah, batu yang tidak flat itu malah menguntungkan untuk bilah-bilah flat. Bilah yang konveks. Jadi ketika kita ngasah, karena matanya cembung begini, bilahnya cembung batunya cembung gini, ketika kita ngasah otomatis bilahnya itu terbentuk konveks sendiri. Itu yang pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, ya agak kasar, lu harus nyesuaiin sama batu lu, kayak gitu. Nah, untuk pendapat yang kedua dengan yang ketiga itu kita anggap selesai. Yaitu balik lagi ke skill. Kita bisa nggak ngasah dengan batu cedok, batu yang sudah cekung. Ya fungsi kalau memang konveks ya oke, nggak ada masalah batu yang cekung. Cuman kalau kita mau buat mata yang benar-benar flat, kita memang memerlukan batu yang rata. Nah, saya pribadi kalau ditanya, terus Bang Ilman masuk yang mana? Saya pribadi masuk yang jarang ngeflatin batu. Bukan saya pintar, cuma saya tahu tekniknya supaya nggak ngeflatin batu, kayak gitu. Oke, buat ngeflatin batu itu juga ada dua cara. Ngeflatin keseluruhan atau ngeflatin sebagian saja. Ya, ngeflatin keseluruhan. Kalau Anda cari di artikelnya almarhum Didit Kurniawan, beliau ada nulis masalah bagaimana cara ngeflatin batu ketika dia mendapat batu. Oh ya, hampir sama ini seri wayangnya Pacitan. Dia flatin, caranya adalah dia spidolin. Oke. Ini batu di spidolin sama dia. Seperti ini. Kemudian dia menggunakan, nah ada lagi metode yang digunakan untuk meratakan ini, itu bisa menggunakan batu. Kalau saya pribadi, saya menggunakan kinik. Kenapa saya suka kinik? Buat ngasah bisa, buat ngeflatin bisa. Bisa pakai batu atau bisa pakai amplas. Kalau pakai batu ya udah pakai batu ini aja. Ini kalau pakai amplas, saya kebetulan nggak ada amplas yang besar. Diumpamakan ini adalah keramik lantai atau kaca. Ini kita umpamakan sebagai amplas lembaran. Jadi ini amplas lembaran. Ini ya kita ngasah begini, kita poles seperti ini. Bisa seperti ini, bisa seperti ini, atau diputar. Gerakan kalau bisa variasi, jadi jangan lurus saja, cuma diputar juga. Ya,
sampai dia garis-garisnya ini hilang semua. Nah, fungsi kenapa ada garis itu adalah untuk memberitahu kita bagian mana yang belum rata. Maksudnya bagian mana yang belum kena kegerus sama amplas ini. Ya, itulah fungsi dari garis-garis ini. Terus kalau ditanya seberapa banyak saya garis-garisin, semakin rapat semakin bagus. Jadi semakin rapat itu garisnya semakin bagus. Oke. Nah, ini kalau pakai amplas. Terus pertanyaannya, amplas yang kayak gimana bang? Yang gritnya berapa? Kalau saya, karena saya udah kebiasaan pakai kini, ya udah amplas yang kasar aja, biar supaya cepet. Lah kan bang, ini 2000 misalnya. Bang ini kan 2000, kini kan 120. Betul. Ketika kita membersihkan pakai 120, memang lebih cepat dan hasilnya memang ini lebih kasar nanti. Tapi setelah kita pakai ini kan kita nggak langsung ngasah mata, kita bisa juga ngasah badan. Nah, badan itu ketika kita ngasah badan itu sekaligus meratakan ini dan mengembalikan batu itu dari 120 ke 2000-nya dia. Karena guratan tadi bekas amplas itu 120 kan? Apa 120 betul. Jadi itu kenapa? Nah, maksudnya itu ada proses lagi. Jadi jangan mentang-mentang pakai 1100 langsung dipakai buat ngasah mata selesai. Jangan. Kalau bisa ngasah badan dulu baru ngasah mata. Jadi sampai matanya udah rata, udah. Kalau mau langsung buat ngasah mata, ya dicoba dari 100 naikin lagi ke 1000. Jadi amplasnya diganti ke 1000, habis itu ganti ke 2000, baru langsung bisa dipakai buat ngasah mata. Ya, paham ya? Oke, ini pakai amplas. Nah, sekarang pakai batu. Ini yang umumnya, yang biasa saya pakai. Ingat, ini teknik yang pertama, bisa pakai amplas, bisa pakai batu. Metode medianya. Nah, kalau pakai batu ya sama. Ini ya udah digarisin, kita gini. Bisa diputar. Nah, lihat. Nih. Ya. Bagian yang kena itu bagian tengah aja. Yang bagian yang kena itu bagian tengah aja. Kita coba main pinggir. Jangan-jangan malah kini saya yang cembung. Oh enggak, sama tetap. Oke. Ini bisa dibaca kan, bisa dilihat. Yang enggak kena gerus itu yang lebih cedok. Yang kena gerus adalah yang lebih tinggi. Jadi kita gerus terus sampai ini habis. Tuh, kalau di lap hanya bagian sedikit aja yang kena. Oke. Dah, amplas diinin terus sampai selesai. Baru habis itu kalau memang di 1000 2000, kalau mau langsung dipakai ya naikin dari skinik, naikin ke 1000 dulu, naikin ke 2000 dulu baru dipakai. Kalau nggak mau langsung dipakai buat ngasah body dulu, ya udah habis di sini langsung pakai buat ngasah sampai dia balik lagi ke guratan aslinya dia di 2000. Oke, itu yang metode pertama. Jadi semuanya diratain. Nah, metode kedua adalah nih, seperti yang kita lihat, subtone ini dia cedok. Jadi ujung sama pangkalnya, ujung sama ujungnya dia lebih tinggi. Nah, kalau cara yang kedua adalah kita hanya meluruskan bagian sini saja. Oke. Loh bang, kok nggak semuanya diratain? Iya, lihat aja. Ini cedoknya banyak.
Kemudian ya Sabton harganya lumayan. Jadi kalau saya pakai buat ngasah kayaknya sih masih 10 pisau 20 pisau masih dapat ini pakai yang pinggir ini. Jadi saya caranya adalah saya hanya meratakan bagian ini saja, bagian pinggir ini saja. Caranya ya sama, cuma saya ambil pinggir ini aja. Ini mestinya pakai air ya. Oke, nah ini contohnya ya, bagian yang atas sudah kena. Oke, bentar saya off kamera. Oke, udah. Wah, bunyinya banyak. Oke. Nah, misalnya seperti ini, dia kena sebagian ini. Nah, terus berarti kan ini masih nggak rata, Bang. Benar, ini nggak rata. Tapi saya bisa menggunakan ini untuk moles badan. Maksudnya, ketika misalnya saya ada bilah nih, oh ya udah, bisa moles badan. Ini bagian pinggir ini bisa buat moles badan atau buat ngasah juga. Caranya ya kita pakai yang pinggir sini, di sini ya. Lama, memang agak lama karena gerusan kita cuma di sini aja, sedikit aja. Sedangkan kalau kita begini, gerusan kita bisa lebih panjang. Oke, cuman ya lumayan lah, lumayan buat ngasah ini atau buat ngasah badan, buat ngatain badan. Jadi kalau yang menggoloknya panjang, misalnya kayak gini, ini goloknya panjang, ya saya pakai buat begini. Jadi bagian ini yang saya ratakan dengan bagian ini yang saya ratakan, ya saya buat moles badan yang kayak gini. Kayak gini ya. Nih, yang kena cuman ini sama ini saja. Cuman pengaruh di sini ya lumayan bisa buat ngasah. Kayak gitu. Itu kalau cara yang kedua. Atau pertama itu bisa pakai buat ngasah atau buat ngatain badan saja yang sebelah sini. Nah, kedua cara itu terpulang kepada teman-teman semua. Jadi mau milih yang mana, mau diratain semua atau diratain sebagian saja atau bahkan nggak usah diratain, itu terpulang lagi kepada rekan-rekan semua, kepada sobat ngasah semua, mau milih yang mana. Cuma ingat, ada pertimbangan dari harga batu, kemudian efisiensi, dan apa lagi? Itu aja paling ya. Jadi yang pertama harga batu, kalau memang batunya murah dan gampang didapetin, ya sepertinya kita nggak bakal ngerasa keberatan. Kalau misalnya batunya 50.000 terus kita mau beli sekarang, besok nyampe atau enggak sekarang juga nyampe, ya silakan ngatain, habis ngasah dikit ngatain, habis ngasah dikit ngatain. Cuma kalau pertimbangan batunya itu agak mahal, misalnya batu 600.000 udah gitu nggak bisa langsung dibeli, harus nunggu 2 minggu lagi atau bahkan nunggu sebulan lagi. Nah, pertimbangan itu juga yang menjadi dasar buat teman-teman yang
nggak mau ngatain batu. Salah? Ya nggak ada yang salah. Di ngasah ini nggak ada yang salah, asal kita paham tujuannya. Kayak gitu. Kemudian masalah waktu juga, saya lebih pentingin waktu, batu nggak penting. Saya bisa beli batu lagi, atau batu mahal nggak masalah, yang penting saya ngasah saya cepat. Ya silakan, monggo diratain semua. Oke. Mungkin itu aja buat malam ini, buat artikel sekarang masalah mempersiapkan batu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.